Oke, nah ini part terakhir teman-teman dari video pertemuan satu. Kita bahas tentang pedoman diagnosa abnormalitas gitu. Nah, pedoman diagnosa abnormalitas saya rasa di psikologi klinis teman-teman sudah bahas, kita sudah belajar ini sih. Jadi saya berharapnya sih kita cepat aja sih, karena dulu teman-teman juga sudah tahu dan teman-teman sudah kenal sama yang namanya DSM, yang namanya ICD, sama yang namanya PPDGJ gitu. Jadi nggak perlu nggak perlu membahas jauh sangat dalam sekali gitu, semacam itu. Jadi pada dasarnya memang pedoman diagnosa untuk abnormalitas ataupun untuk gangguan klinis kita berpedoman pada tiga hal: DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder; ICD, the International Classification of Mental and Behavioral Disorders; sama PPDGJ, pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa gitu. Nah, DSM itu pola perilaku abnormal digolongkan sebagai gangguan mental. DSM tidak menganut suatu teori abnormal tertentu, makanya nggak bisa dijadikan rujukan teoritis, tetapi DSM bisa dipakai sebagai pedoman diagnosis gitu. Nah, semacam itu DSM. Perkembangannya DSM teman-teman bisa baca sendiri, mulai dari 1934 sampai sekarang. DSM yang terbaru itu 2013. Kemudian karakteristiknya pakai kriteria diagnostik, pasti ada diagnostik kriteria ketika teman-teman buka DSM. Dan teman-teman bisa download DSM ini di Google Drive yang sudah saya upload. Di tulisannya adalah foldernya pedoman diagnosa, di sana sudah ada semacam itu. Terus mendiagnosisnya dengan cara mencentang-centang, oh ini ada nggak gejalanya di klien, oh ini ada nggak, semacam itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ICD. ICD itu adalah klasifikasi diagnostik yang terstandar internasional. Kalau DSM ini tadi yang mengeluarkan adalah APA, American Psychological Association. Kalau yang siapa namanya, ICD ini adalah yang mengeluarkan adalah WHO gitu, World Health, O-nya apa, Organization ya gitu, semacam itu yang ICD dipakai untuk menerjemahkan penyakit. Nah, kalau misalnya teman-teman ke ICD, teman-teman tidak hanya menjumpai penyakit mental saja, tetapi teman-teman juga menjumpai adanya penyakit-penyakit medis gitu. Saya kemarin ketika saya jerawatan itu saya sampai buka-buka ICD tentang acne vulgaris juga kok. Nah, nih jadi ada penyakit neuroplasma, endokrin dan sebagainya. Nah, kalau gangguan mental itu ini masuknya ke F00 sampai F99. Maka dari itu PPDGJ itu pakai kodenya sama dengan ICD, yakni F00 sampai F99. Saya rasa dulu ketika di klinis kita sudah praktek, kita buka ininya ICD ya, kita buka itu websitenya ICD itu ya gitu. Nah, perkembangan ICD mulai dari 1893 sampai sekarang. ICD terbaru itu ICD 11 2015 gitu. Kemudian yang ketiga adalah PPDGJ. PPDGJ ini adalah pedoman yang berbahasa Indonesia, satu-satunya pedoman klinis yang berbahasa Indonesia, disusun sama Kementerian Kesehatan RI sama Departemen Kesehatan RI yang mengacu dari DSM dan juga ICD gitu. Perkembangannya mulai dari 973 sampai sekarang. PPDGJ revisi itu 2015 gitu. Pentingnya PPDGJ, ya penting banget sih. Kalau misalnya, ya apa kita mendiagnosis orang, kamu sakit apa, kalau misalnya kita nggak punya pedoman gitu. Jadi PPDGJ sangat kita butuhkan untuk menemukan gejala, untuk menyeragamkan kode, untuk bisa mendiagnosa. Begitu, kita bahas tentang terapi nih. Nah, ada beberapa terapi di bidang ilmu psikologi abnormal dan juga klinis yang kita pakai, yakni berbasisnya adalah berbasis psikodinamika, berbasis behavioristik, kognitif, dan juga humanistik, serta eklektik. Nah, psikodinamika ini biasanya yang dipakai apa ya? Yang dipakai adalah asosiasi bebas, analisis mimpi. Nanti teman-teman kalau misalnya sudah lulus ini, teman-teman ambil psikologi dalam ya. Kita akan belajar bareng-bareng tentang asosiasi bebas dan analisis mimpi di psikologi dalam gitu. Kemudian behavioristik teman-teman bisa ambil di mata kuliah modifikasi perilaku gitu. Kemudian kognitif teman-teman bisa ambil di mata kuliah psikoterapi dan rehabilitasi. Mata kuliah ini sangat menarik sekali nih teman-teman. Jadi karena ini kurang nanti akan ada di mata kuliah selanjutnya gitu.
Nah, ini ada beberapa hospitality sih. Hospitality kalau misalnya orang zaman sekarang mengalami penyakit abnormal, itu dirawat di mana? Dirawatnya di pusat kesehatan mental, klinik mental health, sama di rumah sakit jiwa. Nah, penempatannya atau kategorisasinya berdasarkan apa? Berdasarkan keparahan bisa, berdasarkan problem fisik sama fisiologis juga bisa, sama sistem supportnya gitu. Ada beberapa langkah terapi, saya rasa nanti kita akan bahas ini lebih dalam di mata kuliah psikoterapi dan rehabilitasi. Nah, mungkin satu sih teman-teman, satu kata yang bisa kita ungkapkan kalau misalnya kita menjumpai orang dengan perilaku abnormal gitu. Kalau misalnya panggilan kita memang di klinis, ya coba teman-teman asah empati profesionalnya teman-teman, bukan empati afeksi. Saya mengingatkan lagi, asah empati profesionalnya teman-teman. Teman-teman boleh merasakan bahwa oh, saya bisa mengerti, aku bisa mengerti perasaanmu, aku bisa memahami perasaanmu, aku bisa mengerti kondisimu, tetapi jangan terbawa perasaan. Kalau misalnya teman-teman ingin berniat menjadi psikolog klinis, asahlah empati profesionalnya teman-teman. Empati boleh, tapi baper enggak boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya empati kita sudah terbentuk, dan pasti kita akan, kalau misalnya kita sudah memiliki empati profesional, kalau misalnya kita lihat orang yang sakit gitu ya, orang yang membutuhkan penanganan mental, pasti kita akan berusaha sekuat tenaga supaya dia itu nggak terlukai gitu, karena ketika dia terlukai ya itu sama dengan melukai diri sendiri, kata-katanya ya. Semacam itu. Dan diagnosis multiaksial teman-teman bisa lihat video saya di video klinis, nanti teman-teman dilihat video saya di sana, di video di psikologi klinis sudah sangat detail sekali gimana caranya kita membuat diagnosis multiaksial. Semacam itu. Kita sampai ketemu lagi minggu depan tanggal 26 Agustus kita akan belajar tentang paradigma abnormalitas dan etika dalam psikologi abnormal. Kita ketemu di meeting conference ya. Sampai jumpa, dadah, semoga sehat selalu.